Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Asri Nasrullah dengan NIM 64231205 dari kelas 64 2B07. Ulang deh ah. Cut. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Asri Nasrullah dari ulang-ulang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Asyik Nasrullah dengan NIM 64231205 dari kelas 64 2B07. Pada tugas karakter building kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Masifnya Korupsi di Indonesia. Pada presentasi saya kali ini terdapat 5 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian konsep dan arti korupsi, hambatan yang ketiga itu hambatan dalam pemberantasan korupsi, yang keempat langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang kelima itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembasmian korupsi. Latar belakang. Memahami latar belakang kasus korupsi di Indonesia merupakan langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Dimulai dari mengerti apa itu korupsi dan mengapa korupsi ada dan terjadi di Indonesia. Dengan begitu, kita akan tahu betapa jahatnya pelaku dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kita juga harus memahami betul apa saja macam-macam korupsi yang ada, dengan begitu pula kita dapat menjadi tahu bagaimana kita dapat memberantas korupsi dengan langkah-langkah tertentu. Dan ini semua harus dilakukan bersama-sama sebagai satu, yaitu warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan arti korupsi menurut tokoh dan sumber terpercaya. Ah, Setelah saya baca beberapa pendapat dari beberapa tokoh dan sumber terpercaya, dapat saya simpulkan bahwa ah, konsep dari korupsi dalam lingkup yang kecil adalah sebuah tindakan di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian arti dari korupsi adalah um, merusak, mengkorup adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan negara tempat dia bekerja. Kemudian tentu saja dalam pemberantasan korupsi itu tidak mudah, terdapat hambatan-hambatan, dan hambatan dalam pemberantasan korupsi itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada hambatan struktural. Hambatan struktural adalah hambatan yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua itu ada hambatan kultural, yaitu hambatan secara spesifik kendalanya itu berasal dari kebiasaan atau biasa dibilang itu juga sudah menjadi apa ya, budaya negatif yang terbentuk di masyarakat itu sendiri. Dan ini menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga itu hambatan instrumental. Kendala instrumental khususnya hambatan yang timbul karena tidak adanya perangkat berupa peraturan perundang-undangan
Dan ini membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat itu ada hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, yaitu komitmen yang tinggi, dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Empat hal ini ditinggalkan begitu saja sehingga eh, itu menjadi salah satu hambatan untuk kita memberantas korupsi. Kemudian lanjut dari hambatan-hambatan, tentu saja ada langkah-langkah yang bisa kita upayakan untuk uh, pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada mendesain kembali pelayanan publik, khususnya di wilayah yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada memperkuat transparansi, yaitu pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Jika ada tindak pidana korupsi di dalam kegiatan tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung. Tujuannya adalah untuk mengedepankan prinsip rule of law, uh, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Tidak adanya perangkat berupa peraturan perundang-undangan yang tegas dan bisa dibilang malah justru malah membela para pelaku korupsi. Ini tuh membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat itu ada penegakan hukum. Untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara sinkron dan terpadu dengan satu tujuan, yaitu pemberantasan korupsi. Kemudian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembasmian korupsi. Korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia memang begitu masif dilakukan atau begitu banyak dilakukan oleh pemerintahan kita. Tetapi bukan tidak mungkin praktik kotor ini dapat diberantas dari negara, dan negara ini bergantung kepada kita warga negaranya, karena jika kita sebagai warga negara tidak ikut dalam pembasmian korupsi, tentu saja Indonesia tanpa korupsi hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah mimpi, hanya sebuah keinginan yang tidak mungkin dapat terlaksana. Oleh karena itu, bersama-sama kita harus mampu dan ikut melakukan langkah-langkah anti korupsi agar negara kita menjadi negara yang minim atau bahkan bersih dari korupsi. Kesimpulannya adalah Indonesia bersih dari korupsi adalah salah satu syarat bagi Indonesia itu sendiri untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, tentu saja itu tidak akan mudah dicapai karena dari beragamnya jenis korupsi yang terjadi dan juga pelaku-pelaku yang kebal terhadap hukum yang ada, ini menjadi alasan utama mengapa korupsi begitu masif di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus terus berusaha dan melaksanakan langkah-langkah anti korupsi agar Indonesia bebas dari korupsi dan Indonesia menjadi negara yang lebih baik untuk negara itu sendiri dan juga warga negaranya. Itu saja yang dapat saya bagikan, yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Uh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.